Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tugas pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Ya, lanjutnya. Ya, peran TIK dalam bidang ekonomi. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena dengan berkembangnya teknologi informasi, perekonomian suatu negara mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Jadi dalam perekonomian suatu negara, bagaimana sekarang dengan kecanggihan teknologi, berkembangnya informasi teknologi ini, itu sangat banyak perubahan-perubahan yang begitu signifikan, perubahan-perubahan besar ya. Banyak sekali teknologi ini bisa merubah tatanan dunia ini nih menjadi begitu maju. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Adapun peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Ya. Ya. Yang pertama yaitu e-banking. E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik. Saluran komunikasi interaktif, nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer, PC, PDA atau ATM atau telepon. Nah, e-banking ini yaitu sebagai piranti sebuah perangkat elektronik yang biasa kita gunakan untuk melakukan banyak begitu transaksi seperti ATM, PDA, PC. Ini kita semua sudah tahu ya. Saluran dari e-banking yang telah diterapkan bank-bank di Indonesia sebagai berikut. Nah, yang pertama ATM. Jadi bank di Indonesia sudah mempunyai alat piranti elektronik yaitu ATM. ATM tidak asing lagi, teman-teman. Kita sudah tahu ATM bahwasanya ini sudah sangat umum ya. Kita lihat begitu banyak cabangnya ATM. Ya. Kita bisa mengambil uang dari ATM, mentransfer, kemudian pembayaran cicilan, semuanya dari ATM ini kita bisa menggunakannya. Automated teller atau anjungan tunai mandiri ini adalah saluran e-banking paling populer yang kita kenal. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai ya, yang tadi saya jelaskan itu. Nah, kemudian ya ini cara-cara untuk menggunakan ATM. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu caranya ya. Mungkin ada yang belum buat kartu juga. Jadi jika teman-teman ingin membuat kartu, teman-teman datang ke cabang ATM terdekat ya. Yang ya teman-teman ingin jika teman-teman ingin mengambil uang atau mentransfer, maka teman-teman harus mempunyai kartu elektronik ini. Jadi
teman-teman harus memasukkan kartu elektronik. Yang pertama yaitu langkah pertama, teman-teman masukkan kartu elektronik ini ke dalam mesin ATM. Kemudian langkah kedua, mesin ATM akan menampilkan language atau bahasa yang ingin kita pilih ya teman-teman. Di sini ada banyak bahasa teman-teman. Ada bahasa Jepang, ada bahasa Perancis, ada bahasa Portugis, banyak sekali bahasa Indonesia. Jika teman-teman ingin menggunakan bahasa yang teman-teman pakai sehari-hari. Kemudian langkah ketiga yaitu akan muncul yaitu tampilan tarik tunai dan cek saldo. Ya, jika teman-teman ingin melakukan penarikan tunai atau uang cash itu, maka teman-teman harus memilih tarik tunai. Jika teman-teman ingin mengecek saldo, maka teman-teman pilih yang di sini, cek saldo teman-teman ya. Nah, kemudian di sini teman-teman langkah keempat yaitu teman-teman harus memilih akun yang teman-teman pakai di dalam ATM-nya, yaitu mungkin tabungan, mungkin kartu kredit, mungkin giro ya. Teman-teman pilih salah satu ini. Kemudian yang kelima, masukkan nomor PIN teman-teman ya masing-masing. Usahakan untuk selalu menjaga keamanan untuk memasukkan PIN ini. Jangan sampai orang lain mengetahui PIN Anda ya. Yang langkah yang keenam yaitu pilih jumlah uang ya. Di sini ada 50.000, 100.000 ya. Jadi jika di sini tergantung dari negara. Jika kita di luar nanti ada banyak jenis-jenis uang ya. Jadi kita kalau misalnya di luar, karena kita orang Indonesia, kita menggunakan rupiah ya. Kita harus memilih. Ya, langkah yang ketujuh yaitu ambil uang. Nah, nantinya uang akan muncul di bagian bawah mesin yang kita tadi untuk tempat penaruhan kartu tadi tuh di bawah ya. Dia akan muncul sendiri. Ya, kemudian phone banking. Nah, ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam atau HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP tertarik panggilan plat dari manapun nasabah berada. Jadi phone banking ini itu sudah ada paling awal ya. Jadi dia menggunakan telepon rumah ya. Jadi ada nomor khusus untuk menghubungi phone banking ini via telepon. Jadi menggunakan nomor yang akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada ya. Jadi dia menggunakan telepon. Kemudian cara registrasinya yaitu yang pertama adalah cara registrasi phone banking ya. Yang pertama adalah pilih menu channelnya ya, breakfast banking. Nah, kemudian pilih menu Go Mobile, registrasi Go Mobile ya, diregistrasi. Kemudian masukkan nomor smartphone Anda yang akan didaftarkan dan pastikan nomor tersebut masih aktif ya, nomor yang aktif. Jangan sampai nomor yang sudah tidak aktif Anda masukkan, itu nanti tidak akan bisa. Ya, yang keempat yang kelima yaitu buatlah PIN Go Mobile CIMB Niaga yang akan digunakan. Masukkan lagi PIN yang sama untuk konfirmasi selanjutnya. Pilih proses. Nah, masukkan PIN ya. Kemudian Anda akan menerima SMS berisi 4 digit passcode. Masukkan pada kolom di mesin ATM lalu pilih proses. Ya. Anda nanti akan dikirim kode seperti kode verifikasi. Nah, Anda tapi masukkannya ke dalam kolom di mesin ATM lalu proses ya. Kemudian permintaan Anda akan diproses. Setelah selesai, secara otomatis sistem akan mengirimkan SMS berupa. Nah, linknya kita belum cantumkan di sini. Jadi
Jadi sebelum Anda mendapatkan via SMS, Anda harus mendownload aplikasi melalui link yang telah dikonfirmasikan via SMS ini ya. Kemudian internet banking ini termasuk terbaru teranyar e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer PC atau PDA. Jadi internet banking ini dia menggunakan jaringan atau LAN ya, seperti WiFi, internet seperti yang lainnya lah, kuota. Jadi dia tidak bisa jika tidak menggunakan kuota. Ya, banyak sekali di smartphone itu sudah kita bisa mentransfer lewat smartphone, kemudian lewat PC kita ya. Nah, di sini cara menggunakan internet banking, masukkan user dan password. Ya, awalnya kita masukkan dulu user ID itu kita masukkan user ID kita. Jika kita mempunyai user ID, kita harus daftar dulu. Kita daftar dulu ke cabang ATM terdekat ya. Kemudian password. Nah, kemudian pilih salah satu yang ada di tampilan ini, info rekening, transfer, pembayaran, pembelian, pelayanan. Nah, jika Anda pilih yang bawah, ini adalah untuk keluar ya. Di sini tampilannya ya. Nah, kemudian ini ke pembayaran melalui internet banking BRI mobile web version nih. Jadi kita memilih pembayaran, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita pilih apa yang kita ingin bayar. Yang pertama ya TV langganan, DPLK, donasi, pinjaman BRI ya. Kemudian ada lagi nih multi payment ya. Di sini kita pilih salah satu. Nah, kemudian kita masukkan nomor rekening kita, paspor kita, token kita masukkan semua. Jika sudah, nah ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, yaitu di sini dia akan mencetak bukti pembayaran kita ya. Jadi dia akan mencetak bukti pembayaran kita save untuk mengirim bukti pembayaran kita ya. Kemudian e-commerce. Nah, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Nah, jadi e-commerce ini banyak ya, perdagangan melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. Nah, iklan seperti yang bisa kita lihat ya. Dia menggunakan jaringan HTML ya, wiwi atau jaringan komputer lainnya ya. Ya, di sini banyak nih, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Blibli, ada Lazada, ada JDID ya. Nah, kemudian di sini dampak positif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Nah, teknologi yang berkembang pesat, baik teknologi informasi komunikasi maupun transportasi, sehingga orang dapat berhubungan melewati batas-batas negara. Nah, inilah dampak-dampak positifnya ya. Nah, dampak positif itu ada banyak nih di sini, di bawah nih ada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi ya. Jadi dengan adanya dampak positif teknologi ini pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi yang kita rasakan nih sekarang nih ya. Yang tadinya kita mungkin berbelanja hanya bisa harus datang gitu ya. Kita harus membutuhkan banyak waktu. Tidak, sekarang pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi ya. Kita sudah simple. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Jadi dengan adanya teknologi ini, itu bisa menambah skill para pekerja dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi bisa menambahkan pengetahuan skillnya yang dimiliki ya oleh pekerja. Jadi bisa menjadi
akan negara kita itu menjadi negara yang maju, ya. Kemudian kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi, ya, cenderung perkembangan teknologi dan ekonomi. Kemudian akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Jadi dia bisa memilih ya, penyerapan ya, kerja, kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Jadi di bidang apa dia bisa langsung masukkan gitu, langsung pekerjakan dia di, misalnya dia bisa di bidang teknik, maka dia akan dimasukkan pekerjaan di bidang teknik. Jika dia dimasukkan dalam bidang ekonomi, dia akan dimasukkan ke bidang ekonomi. Kemudian kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi, ya. Ya, dalam bidang kedokteran pun begitu, sangat diperlukan ya. Penjualan obat mungkin banyak ya, menggunakan aplikasi itu sangat bisa digunakan di dalam kesehatan. Kemudian semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan akan semakin meningkat karena adanya peran teknologi nih yang begitu berkembang ya. Nah, kemudian dengan fasilitas pemasaran iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran satu produk. Kita lihat bahwasannya sekarang banyak sekali iklan-iklan yang dipajang di banyak, mungkin di televisi, di perkantoran, di manapun Anda berada pasti melihat begitu iklan-iklan produk tuh banyak. Nah, di situ semua digunakan, semua itu diperlukan yang namanya teknologi untuk bisa mendapatkan seperti itu ya. Kemudian perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Nah, perusahaan tuh dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bisa seluruh dunia ya. Contoh perusahaan Amazon itu seluruh dunia itu semua bisa melakukan transaksi jual beli ya, tanpa ada batas ya, tepat dan waktunya ya. Kemudian perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi ya. Kemudian pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak ya. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak begitu banyak seperti dulu. Seperti dulu banyak sekali pegawai-pegawai yang harus melayani, yang harus. Tapi ini tidak, kita tinggal mengirim sampai barang ya udah. Di situ kan banyak teknologi ya. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya banyak, operasionalnya murah ya. Bisnis yang berbasis TIK atau yang bisa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan ya. Ya, memudahkan kita untuk bertransaksi ya. Kemudian dampak negatif teknologi informasi di bidang ekonomi ya. Selain dampak positif, ternyata ada dampak negatifnya dalam teknologi informasi ini. Ya, berapa dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang nah ya, ekonomi. Dalam bidang ekonomi ya, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan ataupun transaksi narkoba. Jadi kita banyak sekali di televisi melihat bagaimana pengedar-pengedar narkoba tuh menjual semua barangnya tuh di teknologi seperti smartphone, online. Sekarang sudah bisa sangat mudah ya kita untuk melakukan transaksi negatif ini nih ya, jangan ditiru. Dan hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Pembobolan tuh banyak, pembobolan ATM, pembobolan bank, segala macamnya tuh diakibatkan karena penyalahgunaan teknologi ini ya. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Nah, kita bahwasanya jika kita berbelanja kemudian kita tidak mengecek barang kita dulu terlebih dahulu untuk kita belanjakan, atau mungkin tingkat keamanannya, kita jangan sampai kita berbelanja yang kita belum tahu bagaimana dia memperjualbelikan barangnya itu ya. Jadi kita harus memilah-milah, jangan sampai kita tertipu ya.
Karena sifatnya yang langsung real time, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat maupun mendeteksi adanya transaksi atau menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya mereka menggunakan data yang mereka dapatkan melakukan kejahatan. Jadi banyak tuh orang sekarang belanja tuh pakainya kartu kredit. Sebenarnya tuh boleh, tapi jangan sampai berlebihan untuk melakukan pembelajaran menggunakan kartu kredit, karena yang namanya piranti menggunakan kartu itu belum terlalu aman, ya, atau teknologi itu belum terlalu aman untuk, karena kita bisa menciptakan, sudah pasti bisa dibobol juga oleh orang lain ya, bisa, sangat mudah sekarang teknologi. Kemudian cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan seorang dengan sarana internet di dunia maya. Perbuatan ini dilakukan secara ilegal yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Contohnya mencoba masuk ke jaringan dengan mengeksplor atau mencari kelemahan sistem jaringan. Ya, jadi kita sering banyak mungkin kena hack gitu ya, cybercrime, kejahatan-kejahatan pada situs. Jika kita mencet situs, kita akan mendapatkan virus atau dia merusak di jaringan ya. Kemudian teknik hacking, usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sistem jaringan. Seperti hacking pada Facebook yang sering terjadi sebagai sarana untuk jual beli online sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual ataupun pembeli. Jadi teknik hacking ini banyak digunakan di Facebook ataupun banyak aplikasi-aplikasi media sosial ya. Mungkin ketika kita masuk akun kita tiba-tiba menghilang. Ketika kita berbelanja lewat Facebook, tiba-tiba kita ditipu gitu ya. Kemudian cracking, usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Dalam dunia bisnis online, hal ini menimbulkan kerugian yang besar. Nah, cracking, usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah atau menghancurkan file yang disimpan dari jaringan tersebut. Ini cracking ini seperti virus halnya ya. Jadi dia merusak file. Jadi jika dia masuk, dia bisa memencar. Jika kita tekan, dia akan memencar ya. Dia seperti hack gitu. Kemudian kekerasan dan gore ya, seperti banyak kekejaman ya, kesadisan juga ditampilkan dalam dunia bisnis internet. Karena segi bisnis dari internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara untuk dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menjadikan hal yang baru tabu. Jadi penjualan situs pornografi, pokoknya yang mengandung nilai-nilai negatif ya. Jangan sampai kita menirunya. Kemudian contoh penerapan TIK dalam bidang ekonomi. Nah, populasi manusia semakin bertambah setiap tahun. Dampaknya terlihat pada peningkatan kebutuhan akan pangan sehingga banyak orang yang memutuskan untuk menjalankan bisnis di bidang makanan. Nah, contoh nih mesin vendor makanan berbasis touchscreen ya. Mesin vendor seperti Mobela yang menjual es krim dapat memproduksi sebagai variasi rasa es krim dalam waktu yang cepat, yakni sekitar 40 detik ya. Sangat canggih ya. Jadi ini coba nih para pengusaha ekonomi jika ingin melakukan contoh yang seperti ini bagus nih. Jadi dia menggunakan berbasis touchscreen ya, langsung cepat. Kemudian yang kedua, pengolahan restoran dengan aplikasi berbasis tablet atau PC. Breadcrumb merupakan suatu aplikasi yang menyediakan tampilan visual dari meja, menu makanan, bahan makanan yang digunakan, informasi pengiriman makanan, dan tiket pemesan bisa meja yang menggunakan perangkat berupa tablet PC. Jadi dia bisa memesan makanan tidak perlu untuk mencatat lagi. Dia hanya memilih, kemudian dia akan dikirim ke kasir dan dia pun sudah bisa melakukan pembayaran di situ ya. Sangat canggih sekali. Bagus nih untuk bisnis ekonomi ya. Ya, cukup sekian. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian semua bisa menjadi orang-orang sukses seperti yang ada di gambar ini ya. Dan semoga kita menjadi orang-orang sukses, amin. Jangan sampai kalian membuang-buang waktu kalian ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.